Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Wa qala aidan nazarallahu imra'an sami'a minna syai'a fabalaghahu kama sami'a faruba mubalagin aw amin sami'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat banyak secara kualitas dan juga kuantitas. Kita senantiasa bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat tersebut adalah mengantarkan kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa merawatnya dengan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keselamatan selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan topik kita setelah 2 pekan tidak ada kajian ya. 2 pekan. Pekan kemarin dan pekan sebelumnya memang siang harinya sedang padat sekali agenda, dan ya mungkin juga sudah maklum sebagiannya bahwa kami sedang rihlah ilmiah di Bumi Kinana di Kairo, dan perbedaan waktu lumayan tajam sekali ya. Jadi sekarang ini di kami jam 00:17, sedangkan di Bandung tertulis di sini jam 05:17. Jadi WIB ya, WIB. Jam 05:17 pagi. Nah, di kami sekarang jam 00:17, di tengah malam. Ini tengah malam. Tapi sudah menjadi komitmen insyaallah kajian subuh ini tetap berjalan karena kami juga punya majelis yang sama di subuh hari, terutama di Ma'had Khadimus Sunnah Senin sampai dengan Jumat ya. Termasuk kajian-kajian yang lain yang masih terselenggara di pagi hari, termasuk yang ada yang jam 8 pagi, yang berarti di sini jam 3 dini hari. Nah, itu sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi pada siang harinya begitu. Jadi kalau siang harinya begitu padat dan kelelahan, kami lebih baik mengatakan nggak bisa gitu, karena khawatir malamnya ya tidak bisa fit untuk sharing dengan para hadirin semua, dengan ikhwan dan akhwat sekalian. Terutama di hari hari Selasa ya, hari Selasa. Nah, jadi kegiatan hari Selasa di kami ini akan sangat menentukan hari Selasa malam atau Rabu dini hari ya. Itu sangat menentukan. Dan alhamdulillah Selasa kemarin
relatif normal lah ya, relatif normal. Kami memang sengaja menghindari kegiatan-kegiatan yang malam ya, talaki-talaki yang kami ikuti biasanya sebisa mungkin yang sampai maghrib lah, sampai maghrib. Beberapa kajian, beberapa program talaki yang misalnya waktunya malam gitu sampai dengan katakanlah sampai jam 9 begitu, dari maghrib sampai jam 9 itu kalau tidak terlalu penting-penting sekali sesuai dengan aulawiyatnya kami hindari, karena kalau jam 9 nanti nyampe ke rumah sebut jam 11 jam 10 lah ya, 10 belum istirahat segala macam gitu, persiapan jam 11 belum tidur. Nah, jam 12 harus bangun lagi, ini pesimis kalau 1 jam ya. Jadi nah itulah, mohon dimaklum sehingga 2 hari berturut-turut, 2 minggu berturut-turut tidak ada kajian. Insya Allah diisi dengan yang lain ya. Sebelumnya diisi dengan kajian fikih oleh Ustadz Usman kami lihat, dan sebelumnya diliburkan dulu. Insya Allah mudah-mudahan kita ada dalam kebaikan, kita saling doakan ya, dimanapun kita berada, kita adalah kebaikan, kita senantiasa ada dalam pengabdian terbaik kita, pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah kita, dalam belajar kita. Jadi 2 hal yang senantiasa harus kita perhatikan, 2 hal yang senantiasa selalu menjadi amanah kami kepada para santri kami, termasuk para santri kami yang di sini, karena di sini juga kami punya amanah membina para santri juga. Ya, kami punya santri di sini hadirin ya, yang adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah di sini. 2 hal yang kami selalu pesankan, tumbuhkan 1 nuansa ibadah, yang kedua tumbuhkan nuansa belajar. Di rumah kita tumbuhkan nuansa ibadah dan tumbuhkan nuansa belajar. Dimanapun kita, ya, dalam kondisi apapun, itu harus senantiasa tumbuh 2 hal tersebut. Rumah atau tempat yang kita tinggali itu harus hidup dengan 2 hal tadi, ibadahnya, belajarnya. Kalau ibadah itu bukan hanya yang wajib, tapi justru yang sunnahnya dihidupkan. Dan yang kedua adalah belajar. Ya, nuansa belajar ini yang harus tumbuh dalam diri kita, berapapun usia kita. Begitu ya. Jadi jangan ada anggapan belajar itu hanyalah milik bagi anak-anak kita. Oh bukan. Kita sudah berusia yang tidak muda lagi, tetap kita harus tumbuh nuansa belajar. Sepanjang hayat kita belajar. Ya. Kita sudah menjadi siapapun, tetap kita harus belajar. Kita sudah menjadi misalnya dai 1 juta viewer pun tetap harus belajar. Ustaz Supriyadi meskipun sudah punya subscribernya misalnya berapa juta, tetap harus belajar. Jadi gak ada urusan dengan itu, terus belajar. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya ngaji subuh ini adalah 1 dari sekian wasilah kita dalam belajar ya. Kita syukuri itu semua, dan saya selalu bersyukur pada Allah Ta'ala karena saya termasuk yang ikut serta mengawali mungkin ya di kajian waktu Ramadan 2 tahun yang lalu gitu. Jadi dari mulai membuat kajian subuh untuk mengisi Ramadan kalau tidak salah ya, Ramadan begitu, agar waktu subuhnya hidup, tidak tidur lagi setelah sahur. Itu di awal-awal pandemi itu. Awal-awal pandemi masih kita cukup kaget ya waktu itu ya. Kalau sekarang katanya saya baca berita katanya orang Indonesia sudah berdampingan dengan corona ya. Sudah berdampingan dengan corona katanya. Udah bukan lagi pandemi, endemi katanya ya. Ya mudah-mudahan lah, silahkanlah bersahabat dengan corona ya. Allahu Akbar. Jadi dulu kaum musuh, sekarang kaum sahabat, itu kurang lebih kan. Ya Allah.
Jadi memulai dulu dua tahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang bisa diikuti dengan kemanfaatan yang jauh lebih besar lagi. Ini kita syukuri terus, kita rawat terus. Baik, ayuhal ikhwal ahibba. Terakhir kita sudah sampai kepada bahasan apa namanya? Nazil dan Ali ya, Ali dan Nazil. Nah, jadi intinya kalau rantainya pendek, berarti rawinya, rijalnya itu sedikit ya, itu namanya Ali. Tapi kalau rantainya panjang, berarti rijalnya banyak tuh, itu disebut dengan Nazil ya. Uh, apa namanya, Ali dan Nazil. Dan para ulama sejak dulu memang mencari sanad Ali dalam belajar ilmu itu. Jadi diutamakan sanad Ali. Sanad Ali. Tempo hari saya bertanya di sini terkait dengan salah satu majelis Sunan Abi Daud. Kemudian salah seorang bertanya kepada kami, pada saya khususnya, Ustaz belum ngaji Abu Daud. Ana bilang sudah. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah khotam Kutubus Sittah. Ya, sudah khotam Muwatta Malik, sudah khotam Musnad Syafi'i. Dan termasuk tentu saja Kutubus Sittah dalamnya ada Abu Daud. Tapi kenapa mencari lagi majelis Abu Daud? Untuk mendapatkan sanad yang lain, ya, apalagi sanad yang ali begitu. Belajar dari guru yang berbeda, belajar dari majelis yang berbeda, dan dari sanad yang lebih tinggi, yang rantainya lebih pendek, rantai antara kami kepada Imam Abu Daud, ya, Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Nah itu jadi kalaupun kita sudah belajar satu kitab misalnya, maka belajar lagi saja dari guru yang berbeda. Apalagi kalau ada sanad Ali, dikejar itu sanad Ali, ya, kemanapun dikejar. Baik, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan masuk dalam bahasan riwayatul Aqran wal Mudabbas, ya. Saya juga bingung memberikan judul, ya sudah itu aja. Istilah-istilah penting pada rawi, ya. Karena ini adalah lebih kepada istilah-istilah gitu untuk para rawi. Dan istilah-istilah ini tidak kalah pentingnya, ya, tidak kalah penting. Maka kita sebut istilah-istilah penting. Baik, yang punya kitabnya ditampilkan. Kalau yang tidak punya boleh dilihat PDF-nya. Saya izin untuk menampilkan ininya, menampilkan PDF-nya. Ini masih host disable partisipan share screen. Saya belum bisa men-share. Nah, bagi ikhwafillah yang mungkin baru gabung akhir-akhir, kita sedang mengkaji dari kitab Nukhbatul Fikar. Ini kitab matan yang sangat ringkas, ya. Kitab matan yang sangat ringkas. Ikhwafillah, ini adalah kitab mustalah hadis ketiga yang kita kaji. Setelah ini mungkin tuntas. Karena sebagian dari kita sudah ikut dari awal, ya. Tapi memang sebagian yang lainnya baru ikut akhir-akhir kelihatannya. Tapi bagi yang ikut sejak awal, asumsinya dari awal, minimal dari yang dua kitab terakhir, ini lebih dari cukup. Pertama, kita mengkaji dari kitab Shakhsiyah Islamiyah juz yang pertama. Yang kedua, kita mengkaji dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmil Mustalahil Hadis. Ya, yang pertama karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala, yang kedua karya dari Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Malki Al-Hasani, tuntas juga. Yang ketiga ini Nukhbatul Fikr, ya, karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Semuanya dasar, ya, semuanya adalah dasar sekali ini. Nah, karena ini semuanya dasar, sehingga insya Allah, ya,
mudah dipahami insya Allah. Dan wafilah dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bekal mustalahnya udah cukup sebenarnya. Bagi yang ikut 2 kitab terakhir aja, kitab 2 dan kitab 3 udah cukup. Tinggal nanti kita kalau mau terjun ke medan praktik. Praktik apa? Dirasatul asanid. Kepada medan ilmu rijal, dirasatul asanid. Pada medan apa lagi? Medan takhrij gitu ya. Ya, pada medan hadis maudhu'i, hadis tahlili gitu. Harus praktik. Dan ingin apa namanya? Sebentar. Ya, dan ingin saya sampaikan ya satu pengalaman kemarin cerita ya. Jadi beberapa mahasiswa S1 yang sudah lulus eh, di salah satu kampus di sini, tentu saja kampus ternama di sini. Itu jurusan hadis, hadis. Kemudian mereka dengan teman-temannya itu berdiskusi satu sama lain. Kemudian ceritanya ketemulah dengan kami dan ingin sharing ya, ingin sharing tentang bagaimana yang kemudian disebut dengan khutwat, langkah-langkah di dalam dirasatul asani dan tahrij hadis. Ya. Saya termasuk yang agak terkejut karena lulusan ilmu hadis di kampus terbaik dunia. Kemudian kami gali, saya mengatakan saya kesini adalah seorang pelajar kecil dan tidak untuk memberikan apa-apa, tapi justru ingin mencari sesuatu. Ya, ternyata mereka bercerita bahwa di kampus mereka mengkaji modul dosen yang sifatnya itu teori. Kemudian di jami, tadi jamiah ya, jamiah itu kampus. Kalau itu jami itu di masjid, di majelis-majelis talaki ya dalam hal ini. Itu mengkaji kitab-kitab turos seperti kita mengkaji kitab-kitab turos, baik yang kecil maupun yang besar seperti Fathul Mughis misalnya, Tadribur Rawi misalnya, tapi juga semuanya teori. Artinya apa? Mereka belum punya pengalaman terjun ke medan praktik. Ya, belum pengalaman terjun ke medan praktik. Jadi tidak terbayang langkah-langkahnya seperti apa. Sudah benarkah atau tidak langkah-langkah kajian sanad semacam ini? Seperti apa takhrij itu? Bagaimana prosesnya? Bagaimana hasilnya? Nah, dari situlah kemudian saya semakin yakin bahwa ilmu hadis ini bukan ilmu yang hanya difahami secara konsep, tetapi justru kita harus berani terjun ke medan praktik. Untuk berani terjun untuk melakukan dirasatul asanid, berani terjun untuk melakukan penelitian tentang terputus dan tersambungnya sebuah sanad ya, terkait dengan jarh wa ta'dilnya dan lain sebagainya, termasuk bagaimana takhrij. Nah, jadi insyaallah selanjutnya sebenarnya tantangan bagi kita ilmu hadis ini sebenarnya dipraktik sampai kita mampu untuk melakukan penelitian secara mandiri. Mudah-mudahan semua di sini jamaah ngaji subuh, baik itu yang di ruang Zoom ada 70-an lebih, maupun di ruang yang lain di YouTube misalnya, maupun di FB Live itu terdorong untuk melakukan pengkajian secara langsung ya,
pada hadis-hadis yang ada setelah kita mengkaji ulumnya, ilmunya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita akan langsung ya memulai bahasan yang insya Allah akan kita coba ulas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Fa in tasyaraqa ar-rawi wa man rawa anhu fi sinni wa luqiya fa huwa al-aqran. Wa in rawa kullun minhuma 'anil akhar fal mudabbaj. Al-Habib Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan apabila seorang rawi dan orang yang meriwayatkan darinya itu tasyaraka, yakni tasyaraka fi sinni, yakni berserikat dalam usia, maksudnya seumuran, sebaya ya sebaya atau seumuran, dan bertemu ya waluqiya, dan bertemu fahuwal aqran, maka disebut dengan aqran ya. Jadi aqran itu berarti apa? Istilah untuk rawi rawi yang satu dengan rawi yang lain, rawi yang meriwayatkan darinya itu seumuran. Antara guru murid seumuran gitu ya. Antara rawi guru yang menyampaikan riwayat dan rawi murid yang menerima riwayat itu tasyaraka fi sinni, yakni berserikat dalam usia, maksudnya seumuran, sebaya. Nah, itulah yang disebutkan aqran. Aqran ya. Itulah yang disebutkan aqran. Nah, di dalam syarah dikatakan yakni tentu saja yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dengan fa'in tasyarraqa rawi wa man rawa anhu, itu berarti dua orang yang satu itu penyampai riwayat gurunya, yang kedua berarti man rawa anhu, orang yang meriwayatkan darinya, orang yang menerima riwayat ya. Dan inilah yang disebut dengan, dan juga bertemu, jangan lupa dia bertemu, meriwayatkan bertemu. Nah, dia itu berserikat atau sama ya, maksudnya itu adalah mislisin wal luqya gitu. Mislisin, seusia, sama usianya, maksudnya tidak harus sama persis, enggak, sebaya. Tidak harus 70 misalnya. 30 sama 30 enggak. Tapi harus semisal ya, mirip, sebaya maksudnya. Dan bertemu, yani wahwal akhdu anil masyayikh ya. Yani dia mengambil dari gurunya ya, dengan cara bertemu langsung. Fahuwa nau'ul ladzi yuqalu lahu riwayatul aqran, ya disebut dengan riwayat aqran, li'annahu hina idzin yakunu rawiyan an qarinihi. Jadi inilah kasus di mana seseorang rawi itu mengambil riwayat dari qarinnya, dari temannya. Nah, ini adalah yang menjadi gurunya adalah teman, gitu ya. Baik. Itu ya. Jelas ya, itu akron. Nah, adapun mudabas apa? Dikatakan di sini wa in rawa kullun minhuma 'anil akhar fal mudabbaju. Berarti akron itu hanya menunjukkan satu orang rawi dengan rawi yang lain yang merupakan muridnya itu sebaya dalam usia. Berarti seorang mengambil riwayat dari orang lain, ya, rawi murid mengambil riwayat dari rawi gurunya, dan itu satu usia, sebaya. Nah, ditambah di sini, ditambah apa? Ditambah wa in rawa kullun minhuma 'anil akhar.
Nah, ditambah bahwa apabila keduanya saling meriwayatkan satu sama lain. Kalau tadi itu satu meriwayatkan dari yang lain, tidak bolak-balik. Kalau ini saling meriwayatkan. Wa in rawa kullun minhuma anil akhar. Jadi saling meriwayatkan dari yang lain. Jelas ya? Kalau akran satu arah berarti kan ada guru, ada murid, sebaya itu. Si murid mengambil riwayat dari guru. Rawi dan dia punya man rawa anhu, berarti guru, muridnya kan? Man rawa anhu itu muridnya. Nah kalau ini antar rawi dengan yang lainnya itu adalah saling meriwayatkan. Jadi dia adalah juga rawa anhu, temannya juga rawa anhu lagi dari orang tersebut, dari rawi tersebut. Nah itu saling meriwayatkan, namanya mudabbaj, ya mudabbaj. Maka kalau di sini katakan yakni kullun minhuma, di sini adalah al-qarinaini, di antara dua qarin tadi itu, dua orang yang berteman tadi itu, anil akhar, satu sama lain, fahuwal mudabbaj, maka disebut dengan mudabbaj. Wa huwa akhassu minal awal, dan mudabbaj ini lebih spesifik daripada yang pertama. Fakullu mudabbajin aqranun, setiap mudabbaj pasti akran kan? Walaysa kullu aqranin mudabbajan, dan tidak setiap akran itu mudabbaj. Jelas ya? Paham ya? Jelas ya? Ya, setiap mudabbaj ya pasti akran dong, ya. Karena akran itu adalah dua orang yang sebaya. Dan tidak setiap akran itu mudabbaj, karena akran itu hanya meniscayakan satu arah ya, tapi mudabbaj itu dua arah. Banyak kitab-kitab yang membahas masalah ini berkaitan dengan akran, kemudian juga berkaitan dengan mudabbaj ya. Ya, berkaitan dengan akron, berkaitan dengan mudabbaj. Itu untuk contoh, misalnya contoh ya, untuk contoh ya banyak lah contohnya ya. Kalau yang seusia misalnya, contohnya riwayat Sulaiman At-Taimi dari Mis'ar bin Kidam. Keduanya adalah qorinan, keduanya adalah dua orang yang berdekatan secara usia, sebaya. Ya. Tapi dikatakan walakin la na'lamu limis'arin riwayatan anit-Taimi, tapi enggak diketahui katanya Mis'ar itu ngambil riwayat dari At-Taimi. Yang diketahui adalah Taimi, At-Taimi mengambil riwayat dari Mis'ar, ya, dari Mis'ar. Berarti ini adalah akran, bukan fakta dari mudabbaj. Kalau mudabbaj itu saling meriwayatkan, ya, saling meriwayatkan. Contoh misalnya, contoh mudabbaj di kalangan sahabat. Riwayat Aisyah an Abi Hurairah, wa riwayat Abi Hurairah an Aisyah. Gitu. Antara Abu Hurairah dengan Aisyah itu saling meriwayatkan. Abu Hurairah dari Aisyah, Aisyah dari Abu Hurairah. Itu sudah sebaya, ya, selevel usianya, akran ya, udah memenuhi aspek, plus saling meriwayatkan, berarti mudabbaj kalau ini. Sudah akhas. Bukan lagi disebut akran tapi sudah mudabbaj. Ya, sudah mudabbaj. Berikutnya di kalangan tabi'in misalnya riwayat Zuhri an Umar bin Abdul Aziz wa riwayat Umar bin Abdul Aziz an Zuhri. Imam Az-Zuhri dengan Umar bin Abdul Aziz. Imam Az-Zuhri mengambil hadis riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengambil riwayat dari Az-Zuhri. Ya, dua-duanya adalah qorinan ya. Dua orang yang qorin yang berdekatan usianya, sebaya dan saling meriwayatkan, maka disebut mudabbaj. Gitu. Itu di tabi'in. Sekarang di tabi'in, misalnya adalah riwayat Malikin anil Auza'i. Riwayat Imam Malik dari Imam Auza'i. Wa riwayatul Auza'i an Malikin. Riwayatnya Auza'i dari Imam Malik, ya. Keduanya diketahui tentu saja sebaya dan saling meriwayatkan, maka di sini dikategorikan mudabbaj di kalangan
fi atba'it tabi'in, ya, di kalangan tabi'in. Baik, baik, baik. Dapat difahami ya sampai sini ya. Baik, cukup ya. Sekarang yang berikutnya. Ini istilah-istilah yang sebenarnya istilah-istilah tambahan ya. Istilah-istilah tambahan, tetapi ini penting ya. Istilah tambahan ini penting untuk diketahui. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui tentang konsep akron dan mudabbas, nanti akan ada anggapan bahwa apakah ini guru murid bukan ya gitu. Karena lazimnya guru itu lebih tua, murid lebih muda. Ya gitu kan. Atau misalnya ketika faktanya mudabbas saling meriwayatkan, nanti kalau nggak paham tentang konsep ini dan fakta-fakta yang ada di kenyataan, itu menganggap ada tambahan dalam sanad begitu. Dikiranya bahkan ada kekeliruan misalnya ya. Ini kayaknya bukan Auza'i ke Malik, ini Malik ke Auza'i. Tapi kok dari riwayat lain ada Auza'i ke Malik, kayaknya ini ketuker lah gitu. Padahal enggak, memang faktanya begitu. Ya, Auza'i dari Malik, Malik dari Auza'i. Gitu ya. Nah, ini untuk menyelesaikan muskilah pada dirasatul asanid, maka akron dan mudabbas ini menjadi sangat penting. Kita mungkin tanpa tadi terjun langsung ke medan praktik, kita untuk apa ya tahu akron dan mudabbas? Mungkin hanya sekedar maklumat. Oh ternyata kalau kita sudah terjun ke medan praktik, bukan maklumat saja gitu, bukan sekedar maklumat saja, tapi memang sangat diperlukan untuk membantu kita dalam melakukan penelitian sanad. Nah gitu ya. Selanjutnya adalah tentang konsep al-akabir anil as-saghir. Dikatakan di sana, wa in rawa amman dunahu fal akabiru anil asagir wa minhul aba'u anil abna wa fi aksihi kasratun. Apabila yang berikutnya adalah konsep akabir anil asagir. Ya. Dikatakan oleh beliau ya bahwa yang disebut dengan konsep akabir anil as-saghir adalah wa in rawa amman dunahu. Jika seorang rawi itu meriwayatkan dari orang yang di bawahnya secara usia ya, di bawahnya. Ya, lebih muda maksudnya, lebih muda. Maka disebut dengan akabir anil as-saghir. Ya, di antara contoh akabir anil as-saghir adalah al-aba anil abna. Ayah meriwayatkan dari anak. Kalau kebalikannya katanya, wapi aksihi, kebalikannya anak dari ayah, oh banyak kalau itu, ya, kalau itu banyak. Jadi ini unik kan, akabir senior secara usia nih meriwayatkan dari yang junior secara usia, seperti ayah meriwayatkan dari anaknya. Kalau junior dari senior, seperti anak dari ayah itu banyak, ya. Nah, itu banyak. Seperti periwayatan misalnya dari ayahnya, dari kakeknya itu banyak. An abihi, an jaddihi banyak itu. Ya, dalam hadis itu banyak. Dari bapaknya, dari kakeknya banyak. Tapi kalau dari anaknya itu jarang. Nah konsep ini lagi-lagi kalau kita mungkin hanya baca sekarang, ini jadi maklumat ya. Tapi bagi siapa saja yang nanti ya kita akan terjun ke dunia praktik di Dirasatul Asanid, kajian sanad-sanad hadis, maka konsep ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena suatu hal yang wajar ketika orang menyangka ya kalau nggak tahu konsep ini ya, ini ketukar ini gitu. Ini masa dari ayah kok dari anak. Ini ketukar, ini kesalahan. Padahal faktanya iya gitu. Ada riwayat dari anak, ayah dari anak. Gitu maksudnya. Nah, ada fakta riwayat anak dari ayah, tapi juga tak dapat dipungkiri ada riwayat dari ayah dari anak. Kayak kita lah misalnya, kalau anak itu dapat ilmu dari ayahnya wajar kan gitu ya. Tapi ketika ayahnya dapat ilmu dari anak, mungkin dianggap masa iya apa salah atau tidak gitu. Padahal kenyataannya bisa terjadi.
Dan sekarang juga kita terjadi ya, apalagi kalau mungkin anaknya disekolahkan begitu ya, di sekolah tertentu gitu, di pesantren kan, di pesantren tertentu, pulang dengan segala ilmu yang dibawanya, maka seorang ayah bisa jadi nanya kepada anaknya, nah gimana ini, apa hukumnya, misalnya begitu kan. Seperti apa. Dan orang tua yang menanyakan hal itu kepada anaknya kan bukan hal yang terlarang, tercela atau aib, bukan kan? Ya, itu. Baik, itu ya konsep akabir anil as-shaghir, dan juga termasuk di dalamnya al-aba anil abna, ya, anil abna. Nah, di sini yang disebut dengan mandunahu tadi itu, amandunahu tentu saja fisinni, lebih rendah apanya dari sisi usianya, bukan rendah kedudukannya, ya, tapi usianya. Maka itu disebutkan akabir anil as-shaghir. Nah, di antara contohnya dari riwayatul aba anil abna. Dan itu bisa kita jumpai di kalangan para rawi itu yang demikian. Nanti juga jangan kaget kalau ada riwayat sahabat anit tabi'in. Nah, ya. Nah, jangan kaget. Kemudian riwayat dari syekh dari muridnya. Jadi suatu ketika si guru ini dapat dari muridnya. Nah, itu ya. Itu bukan hal yang ini. Tapi kalau yang kebanyakannya adalah man rawa an abihi an jaddihi, itu yang paling banyak dari bapaknya kemudian dari kakeknya. Itu apalagi. Kemudian perlu mungkin perlu coba kami berikan contoh ya. Kami berikan contoh riwayat akabir dari as-shaghir itu seperti siapa contohnya. Oh ya, riwayatul akabir anil as-shaghir ini bisa jadi juga pertimbangannya bukan hanya asin, yakni usia, tapi tobaqah, ya, tobaqat. Bisa jadi dari tobaqat yang kecil, ya, tobaqat yang besar, dari tobaqat yang kecil itu biasa, tapi tobaqat yang kecil dari yang besar itu. Nah, tobaqat kan sudah kita pernah belajar ya, ada berapa? 12 tobaqat kan? Dari tobaqat 1 sampai tobaqat 12. Tobaqat sahabat sampai tobaqat 12. Gitu. Jadi makin besar makin junior kan? Nah, ini ketika mendapati dari tobaqat kecil ya, kecil dari besar itu, nah itulah yang unik. Atau bisa jadi mandunahu di sini dikatakan adalah dari sisi yang lain ya. Ilmunya, aspek hafalannya, tapi yang masyhur adalah dalam konteks usia dan tobaqat. Tidak menutup kemungkinan dalam kehafizan juga. Begitu kurang lebih. Nah, wa fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan contoh. Contohnya, riwayatul akabir anil as-shaghir, ya. Riwayatul akabir anil as-shaghir. Nah, contohnya gini. Contohnya adalah riwayatus sahabat anit tabi'in. Seperti riwayat al-abadilah wa an ghairihim an Ka'bib al-Ahbar, ya. Dari riwayat al-Abadilah dan yang lainnya dari kalangan sahabat, dari Ka'ab bin Ahbar, ya. Itu contoh riwayat sahabat dari tabi'in. Atau dikatakan ada fakta di mana riwayat seorang tabi'in dari yang lebih juniornya, misalnya riwayat Yahya bin Sa'id al-Ansari dari Malik.
Apabila kalau kita lihat dari sisi usia, dari sisi senioritas, tentu saja Yahya lebih senior. Tapi ternyata Yahya yang senior tadi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, itu mengambil riwayat dari Malik, dari Imam Malik ya. Nah itu ya. Contoh, contoh akabir anil asagir. Jelas ya, contoh-contohnya. Supaya tergambar saja nih, contoh tergambar saja. Kemudian saya ingin contohkan lagi misalnya riwayat katanya riwayat dari riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar. Nah, sama juga itu. Riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar. Itu juga dari dari senior ke juniornya. Gitu. Atau riwayat dari Al-Barqani dari Al-Khatib. Itu juga sama dari juniornya. Saya kira itu ya poinnya ya. Dan kenapa hal ini menjadi sangat penting untuk menghindari dari tawahum. Tawahum bagi peneliti hadis bahwa ada sangkaan dugaan ini salah ini ketukar ini salah ini. Nah itu padahal bukan salah, bukan ketukar, tapi faktanya demikian. Ada riwayat dari junior ya, senior dari junior. Taib gitu. Kemudian riwayatul aba anil abna ini juga kalau nggak paham konsep ini dan tidak tahu siapa saja yang demikian, itu mungkin akan menyangka ini ada kekeliruan. Ya, ada keliruan. Ada satu kitab yang membahas ini secara khusus. Judulnya adalah Riwayatul Aba Anil Abna. Spesifik itu ya. Jadi kitabnya memang banyak kitab. Seperti tadi misalnya tentang Riwayatul Akabir Anil As-Saghir juga ada. Ya, misalnya kitab Marawahul Kibaru Anis Sighar wal Aba'u Anil Abna. Itu karya dari Al-Hafiz Abi Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Warraq. Adapun karya yang lain yang secara spesifik membahas tentang riwayatul aba anil abna itu karya dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Nah itu ya, itu banyak lah buku-buku yang sudah membahas masalah itu. Ya, tinggal kita baca saja, tinggal kita cek saja. Nah yang lazimnya adalah riwayat dari dari abihi anjadihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, dari sinilah yang sering saya sampaikan bahwa pada zaman dulu memang rumah itu menjadi sumber ilmu ya. Jadi ayah menjadi sumber ilmu bagi istri dan anak-anaknya, berarti kan bahkan kakek untuk cucunya. Nah, jadi ketika ditanya kemana orang itu belajar ilmu, pertama kali kepada ayahnya, kepada kakeknya. Gitu. An abihi an jaddihi. Bahkan anak sendiri jadi sumber ilmu gitu. Anak jadi sumber ilmu dari keluarganya, sumber ilmu dari bapaknya, dari saudara-saudaranya, dari ibunya, dari kakeknya. Ya, jadi dalam tradisi para salafus saleh kita bisa melihat bagaimana mereka rumah itu menjadi sumber ilmu. Ya, sumber ilmu. Jadi guru pertama yang membentuk seseorang itu adalah insan-insan yang ada di rumah itu. Demikianlah yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Ya, sebelum mereka dikirim ke tempat lain, ya mencari ilmu di luar sana dengan jarak yang sangat jauh. Ya, karena tradisinya para ulama, terutama ulama hadis itu adalah rihlah ilmiyah. Jadi kalau ada orang mengkaji hadis, mencari hadis atau apapun lah yang berkaitan dengan hadis, namun dia tidak melakukan rihlah ilmiah, maka sungguhnya ada yang kurang. Ya, kenapa? Karena para salafus saleh dan juga para ahli hadis, para ulama hadis itu senantiasa mencontohkan satu hal yang senantiasa dipegang teguh secara erat oleh para ulama, ya ini apa? Tradisi rihlah ilmiyah. Gitu ya. Baik, mungkin satu lagi ya. Ini muhmal nasyah. Taib. Kita bahas ini.
As-sabiq al-lahiq. Insyaallah. Ya. Beliau kemudian melanjutkan ya. Beliau kemudian melanjutkan ya. Wa inishtara kasnani an syaikhin wa taqaddama mautu ahadihima fahuwa sabiqu wal lahiqu. Nah, ini konsep berikutnya tentang sabiq dan lahiq. Kata beliau, apabila dua orang meriwayatkan dari seorang syekh, dua orang nih ya, si A, si B, meriwayatkan dari seorang syekh, katakanlah si C, kemudian salah seorang dari keduanya meninggal lebih dulu, maka yang meninggal lebih dulu itu disebut dengan as-sabiq. Wal-lahiq itu adalah orang yang meninggal belakangan. Nah, ya. Jadi yang meninggal duluan itu namanya as-sabiq, yang meninggal belakangan itu al-lahiq. Begitu ya. Ini konsepnya begitu. Kenapa sampai ngebahas seperti ini ya gitu? Apa fungsinya, apa kegunaannya kita tahu as-sabiq al-lahiq. Oh, nanti akan ketemu kegunaannya kalau kita sudah melakukan penelitian pada sanad, terutama dalam aspek tabaqat ini. Ya, as-sabiq al-lahiq. Jadi apa namanya, rawi yang mutaqaddimu mautan, nah itu namanya as-sabiq. Sedangkan ar-rawi yang al-mutaakhiru mautan itu disebut dengan al-lahiq. Nah, ya al-lahiq as-sabiq. Dan yang mati duluan, yang meninggal duluan itu lebih punya kedudukan ya. Punya kedudukan. Lebih tinggi kedudukannya. Jadi lebih senior kan? Berarti kan secara tabaqat lebih tinggi itu. Tahun kapan lah wafatnya kan gitu ya. Jadi ayyash araka fir riwayati an sayhisnaini taba'ada ma baina wafatihima. Itu secara istilah yang sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Contoh katanya Muhammad bin Ishaq As-Sarraj itu berserikat di dalam periwayatan darinya itu Al-Bukhari dan Al-Khaffaf ya. Dan di antara keduanya itu ada yang wafat belakangan, ada yang wafat duluan ya. Nah, itu fakta dari dari al-lahiq as-sabiq. Yang kedua misalnya adalah Al-Imam Malik ya, Imam Malik. Itu berserikat fi riwayati anhu Az-Zuhri dan Ahmad bin Ismail. Yani berserikat dalam periwayatan kepada Imam Malik. Ini siapa? Yani Az-Zuhri wa Ahmad bin Ismail. Ya, Ahmad bin Ismail As-Sahmi. Nah, di antara keduanya ada yang misalnya wafatnya belakangan, ada yang wafatnya duluan. Az-Zuhri wafatnya tahun 1204 Hijriah, sedangkan Ahmad bin Ismail As-Sahmi itu wafatnya tahun 259 Hijriah. Padahal dua-duanya berbarengan ya. Saguru sailmu ya, saguru sailmu begitu. Nah, ternyata yang berguru tadi beda tahun wafatnya. Ada yang wafatnya duluan, ada yang wafatnya belakangan. Nah, yang wafatnya duluan disebut dengan as-sabiq, yang wafatnya belakangan disebut dengan al-lahiq. Ya, begitu ya. Al-lahiq as-sabiq. Ya. Ya, untuk apa kita belajar al-lahiq as-sabiq tadi itu dalam penelitian sanad pasti akan diperlukan agar tidak ada dugaan ya terkait dengan ini beda tabaqat, ini beda masa apa enggak, beda tabaqat tapi sana satu masa jadi ya kan. Tabaqat dilihat dari tahun wafat. Gitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti akan ketahuan ya di mana itu letak strategisnya pembahasan tentang perkara-perkara ini setelah
ikhwah semua itu melakukan penelaahan kepada sanad-sanad hadis. Baik. Itu satu lagi lah berikutnya. Ini gampang-gampang soalnya. Ini gampang-gampang, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ini. Sebelum kita buka tanya jawab ya. Dikatakan oleh beliau ya, wa in rawa anisnaini mutafariqaismi walam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihi ma yatabayyanu al-muhmal. Nah, ini bahasan tentang al-muhmal sekarang ya, al-muhmal. Kata beliau dikatakan apabila seorang rawi meriwayatkan dari dua orang guru ya dua orang guru yang tidak dapat dibedakan ya, walam yatamayyaza, jadi tidak dapat dibedakan kedua. Jadi kata rawi, seorang rawi ini rawa anisnaini, dari dua orang guru yang muttafiqaismi, yang namanya itu adalah nama yang yang nama yang sama begitu ya, jadi namanya sama. Jadi syekhnya itu namanya sama dan walam yatamayyaza, dan tidak dapat dibedakan. Nah, bila rawi mengkhususkan dengan salah satu dari keduanya, maka hal itu menerangkan sesuatu yang disebut dengan muhmal. Nah, jadi ketika mengkhususkan kepada salah satu, misalnya dari keduanya, babi ikhtisasihi bi ahadihi ma yatabayyanu, itu menjelaskan tentang kondisi al-muhmal. Nah, muhmal itu begitu. Jadi ini bahasan yang sangat penting apabila yang disebut Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak memahami konsep ini, maka kita akan sangat kesulitan ketika ada dua orang yang itu namanya sama ya, namanya itu sama padahal orangnya berbeda dan tidak dapat dibedakan ya, tidak dapat dibedakan. Nah, di dalam bahasan di kitab-kitab sebenarnya itu kadang-kadang dibahas di dalam satu bahasan tersendiri ya. Ini bahasan al-muhmal ya. Bahasan al-muhmal. Sebelum membahas berkaitan dengan muttafiq dan muftarik gitu. Ya, biasanya ada bahasan al-muhmal. Nah, ya. Jadi al-muhmal. Jadi bahasan setelah mu'talif dan mukhtalif biasanya. Ya, itu bahasanya al-muhmal. Jadi tidak dapat dibedakan satu sama lain. Ya, tidak dapat dibedakan satu sama lain. Padahal duanya adalah orang yang berbeda. Ini ya. Jadi kalau dalam istilah lain dikatakan begini, ayyarwiya rawi, seorang rawi meriwayatkan an syakhsaini mutafiqaini fil ismi faqat, katanya. Jadi ayyarwiya rawi, seorang rawi meriwayatkan an syakhsaini, dari dua orang yang muttafiqaini, yang sama gitu, yang namanya sama, fil ismi ya, yang namanya sama dalam namanya saja, au ma asmil abbi wa nahwi dzalik, atau sama dengan bapaknya. Bayangkan orang-orang Arab itu simple dalam nama. Kalau kita kan panjang. Yuwana, Riantres, panjang. Kalau orang Arab siapa namanya? Muhammad. Nah, begitu. Bayangkan yang punya nama Muhammad banyak. Siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya? Abdus Salam. Siapa namanya? Abdurrahim. Siapa namanya? Misalnya namanya adalah Umar. Pendek-pendek namanya. Yang membuat panjang itu tambah dengan bapaknya.
Umar bin Hamdan misalnya. Misalnya Muhammad bin Abdullah dan seterusnya gitu kan. Jadi nama bapaknya yang membuat pembeda itu. Ini yang repot bapaknya sama lagi. Ya, Ahmad bin Muhammad. Satu lagi Ahmad bin Muhammad. Nah, makin repot ya. Itu. Dan dikatakan walam yatamayyaza, dan keduanya tidak dapat dibedakan. Bima yakhussu kulla wahidin minhum. Nah, inilah kondisi muhmal itu begitu ya. Ini di kondisi muhmal. Saya contohkan. Kalau keduanya sahih, keduanya thiqah, di kedua gurunya thiqah, gak ada masalah. Kita salah menentukan pun gak masalah kan? Salah sangka gitu. Disangkanya Ahmad bin Muhammad yang dari Basrah, ternyata Ahmad bin Muhammad yang dari Kufah gitu. Salah, gak masalah. Gak berimplikasi kepada hadis. Kenapa? Karena dua-duanya thiqah. Contoh misalnya, ma waqa'a lil Bukhari min riwayatihi an Ahmad. Ahmad bayangkan, ya Ahmad, ya. Jadi dikatakan di situ Ahmad dari Ibnu Wahab, ya. Dikatakan di situ Ahmad yang mana nggak disebutkan. Ada dua Ahmad ternyata. Pertama Ahmad bin Saleh, yang kedua adalah Ahmad bin Isa. Dalam Sahih Bukhari itu, ya, dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat dari Ahmad dari Ibnu Wahab. Ahmad yang mana? Bisa Ahmad bin Saleh, bisa Ahmad bin Isa. Namun gak ada soal. Kenapa? Wakilahuma thiqatun. Keduanya thiqah. Ya kan? Ternyata yang benar Ahmad bin Saleh. Tapi ini menyangka Ahmad bin Isa. Kita tetapkan bahwa dia itu thiqah. Nggak apa-apa. Mau menyangka Ahmad bin Isa ataupun menyangka Ahmad bin Saleh, tidak masalah karena tidak berimplikasi pada kesahihan. Dia tetap sahih karena rawinya thiqah gitu ya. Tapi tetap keliru kan? Tetap keliru. Itu nggak boleh keliru harusnya. Tapi coba kita bayangkan kalau keduanya beda. Yang satu thiqah, yang satu dhaif. Bisa fatal kan akibatnya. Misalnya ada sebuah riwayat Sulaiman bin Daud. Ya, ada sebuah riwayat yang meriwayatkan dari Sulaiman bin Daud. Pertanyaannya adalah ini Sulaiman bin Daud yang mana gitu? Ada dua ternyata. Namanya Sulaiman, bapaknya Daud, tapi Sulaiman bin Daud al-Khawlani atau Sulaiman bin Daud al-Yamami. Kalau Sulaiman bin Daud al-Khawlani itu thiqah. Tapi kalau Sulaiman bin Daud al-Yamami itu dhaif. Bayangkan ya, kalau kita menyangka al-Khawlani padahal al-Yamami, berarti riwayat yang harusnya dhaif kita katakan sahih. Atau sebaliknya, yang benar itu adalah riwayat ini adalah Sulaiman bin Daud al-Khawlani. Kita menyangka al-Yamami, maka kita akan mendoifkan riwayat yang sebenarnya adalah sahih. Ya, nah gitulah kurang lebih pembahasan berkaitan dengan muhmal ini, istilah-istilah yang sangat penting dalam ilmu hadis. Ya, tadi sudah kita bahas beberapa istilah, terutama dalam rawi ya, istilah-istilah penting dalam rawi. Kita sudah mengenal istilah aqran, mudabbaz, al-akabir anil as-sagir, al-aba anil abna, as-sabiq al-lahik, dan terakhir muhmal. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami gambaran ringkasnya. Sementara kita cukupkan. Kalau ada hal yang mau sampaikan, dipersilahkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.